Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rosy Widarawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pascapanen kelas C, serta teman-teman yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Stianitias dengan NIM A1D 021173 yang ber-MBKM KKN Tematik Desa Pamicen periode Juli sampai November 2023. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil tugas mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama ber-MBKM KKN Tematik di Desa Pamicen. Untuk penyusunnya sendiri yaitu saya, Aulia Stianitias dengan NIM A1D 021173. Lokasi KKN Tematik berada di Desa Pamicen, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Desa Pamicen ini merupakan desa yang berbatasan dengan Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Purwokerto Selatan. Pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, jenis komoditas, yang ketiga, budidaya tanaman, serta yang terakhir, pasca panen. Latar belakang. Desa Pamicen merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Sebagian besar wilayah Desa Pamicen diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan pengrajin tombak bata. Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian mencapai lebih dari 10 hektar, di mana 5 hektarnya dikelola oleh kelompok tani Berkah Amerta Agung di bawah naungan pemerintah Desa Pamicen, di mana pada lahan tersebut banyak dibudidayakan berbagai jenis komoditas tanaman yang nantinya akan dibangun wisata desa. Adapun komoditas tanaman yang dibudidayakan berjumlah 12 tanaman, diantaranya cabai rawit, semangka kuning, terong tungu, timun naswah, waluh suprema, kacang panjang, melon sweetnut, jambu kristal, lemon, alpukat, pepaya California, dan caisi. Adapun tanaman semangka kuning, terong ungu, timun naswah, dan jambu kristal telah melewati masa panen. Sebelum masuk pada panen dan pasca panen, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana cara budidaya tanaman. Yang pertama, pengolahan lahan. Tanah diolah menggunakan cangkul yang bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan tanah yang semula keras menjadi gembur, sehingga aerasi tanah menjadi lebih baik. Pada pengolahan tanah ini, kami mahasiswa KKN bergotong royong dan bekerja sama untuk mengolah lahan untuk dibuat menjadi bedengan sepanjang 110 meter dengan lebar 1,2 meter yang nantinya akan ditanami tanaman mentimun. Setelah tanah diolah, selanjutnya dilakukan pemasangan mulsa. Mulsa dibentangkan dari ujung bedengan hingga ujung, serta dikaitkan menggunakan paku mulsa, di mana mulsa ini berfungsi untuk mencegah atau menghambat tumbuhnya gulma, sehingga persaingan unsur hara dan kebutuhan lainnya menjadi lebih sedikit. Adapun selain ditanam di tanah, terdapat tanaman terong dan cabai yang ditanam pada media planter bag, di mana media planter bag ini berisi media tanam berupa campuran tanah, pupuk kandang berupa kotoran kambing, dan sekam yang telah dibakar. Yang kedua, ada penyemaian benih. Sebelum disemai, benih direndam dalam air hangat yang telah dicampur garam untuk mengetahui kualitas benih yang akan ditanam. Perendaman benih dilakukan selama kurang lebih 4 jam, di mana benih yang tenggelam merupakan benih yang bagus, serta benih yang mengapung merupakan benih yang kurang bagus dan dapat dibuang. Setelah benih direndam, selanjutnya benih disemai kepada dalam kotak tray. Adapun untuk benih mentimun dan benih semangka disemai, sedangkan terong dan cabai kami membelinya dalam bentuk bibit, di mana setelah pembelian bibit tersebut, bibit terong dan bibit cabai diberi pemberian mikoriza. Mikoriza ini berfungsi untuk melindungi tanaman dari patogen akar dan unsur toksik. Selanjutnya ada penanaman. Penanaman dilakukan ketika tanaman sudah berumur 2 minggu atau 15 hari, dengan ciri-ciri sudah muncul 2 daun atau lebih.
Untuk semangka dan timun ditanam di tanah, sedangkan cabai dan terong ditanam di blender bag yang berisi media tanam, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Yang pertama ada penyemprotan hormon. Hormon yang digunakan yaitu berupa hormon ABC berwarna biru atau hijau dan hormon merah, di mana hormon biru atau hijau ini berfungsi untuk mempercepat dan merangsang pertumbuhan tanaman. Adapun hormon merah itu sendiri berfungsi untuk mempercepat dan merangsang proses pembungaan dan pembesaran buah. Untuk dosis hormon ini sendiri 1 ml per liter air, di mana waktu penyemprotannya pada sore hari. Cara penyemprotan yaitu hormon yang telah dilarutkan dengan air disemprotkan pada bagian bawah daun tanaman. Untuk yang kedua ada sanitasi. Sanitasi dilakukan untuk membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman. Sanitasi dilakukan dengan menggunakan bantuan alat seperti cangkul, sabit, dan juga dilakukan secara manual dengan mencabut rumput secara langsung menggunakan tangan. Yang ketiga dalam proses pemeliharaan yaitu terdapat pruning. Pruning dilakukan untuk memangkas cabang yang kurang potensial guna memberikan ruang kepada tanaman untuk melakukan fotosintesis dan mempercepat pembuahan dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada polinasi. Cara polinasi yaitu dengan menjatuhkan benang sari yang ada pada bunga jantan ke kepala putik pada bunga betina, di mana polinasi ini dilakukan pada tanaman semangka dan tanaman mentimun. Selanjutnya ada penyiraman. Penyiraman ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada waktu pagi hari dan sore hari. Penyiraman dilakukan karena tanaman memerlukan asupan air untuk melakukan fotosintesis, tumbuh dengan baik dan tidak kekurangan air, sehingga tanaman tidak layu saat siang hari. Untuk penyiraman ini sendiri, kami menerapkan penyiraman secara manual dan menggunakan sistem irigasi tetes. Adapun penyiraman secara manual menggunakan ember, gayung, galon bekas. Adapun untuk irigasi tetes ini sendiri merupakan teknologi irigasi yang bertujuan untuk memanfaatkan ketersediaan air yang sangat terbatas secara efisien. Untuk tanaman yang sudah diberi irigasi tetes yaitu tanaman cabai, tanaman mentimun, dan tanaman semangka. Selanjutnya ada pepupukan. Pupuk yang kami gunakan yaitu berupa pupuk kimia dan pupuk organik. Untuk pupuk kimia sendiri yaitu terdiri dari pupuk NPK Polska, pupuk KCl, pupuk gandasil daun, dan pupuk gandasil buah. Sedangkan pupuk organik kami menggunakan pupuk organik cair dari urin kelinci. Untuk pupuk NPK Polska, dosis yang digunakan yaitu 25 gram per liter air. Pupuk NPK ini berfungsi untuk membantu menyediakan kebutuhan unsur hara bagi tanaman, terutama unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Adapun untuk pupuk KCl ini sendiri berfungsi untuk membantu memperkuat batang tanaman sehingga buah yang dihasilkan menjadi lebih manis. Untuk pupuk NPK dan KCl ini, pupuk dilarutkan dalam air sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian pupuk dikocorkan di sekitar daerah tanaman. Selanjutnya ada gandasil daun. Untuk gandasil daun dan gandasil buah ini sendiri dosisnya 1 gram per liter air, di mana pengaplikasiannya ini disemprotkan menggunakan alat sprayer. Gandasil daun itu sendiri berfungsi untuk menyokong pertumbuhan tanaman dan merangsang pertumbuhan daun, sedangkan gandasil buah merangsang pertumbuhan tanaman agar bagian bunga atau buahnya lebih cepat tumbuh. Untuk penerapan pupuk organik cair dari urin kelinci ini, kami menerapkannya pada tanaman caisim dengan diberikan 200 ml untuk setiap tanaman atau setara dengan ukuran 1 gelas aqua. Selanjutnya terdapat pengendalian hama dan penyakit. Untuk pestisida yang kami gunakan diantaranya Demolis, Avidor, dan Arashi. Untuk Demolis ini sendiri dosisnya 1 ml per liter air, di mana Demolis ini untuk mengendalikan hama kutu daun, tungau, dan thrips, terutama pada tanaman cabai. Adapun Avidor dosisnya 1 gram per liter air, untuk mengendalikan hama lalat buah atau oteng-oteng.
Untuk arashi, dosisnya 5 gram per liter air untuk mengendalikan penyakit layu akibat jamur dan bakteri. Untuk pengaplikasian pestisida, yaitu pestisida dilarutkan dengan air dengan dosis yang dianjurkan. Pestisida pengaplikasiannya dengan cara disemprotkan menggunakan alat sprayer dengan menyemprotkan pada permukaan daun. Penyemprotan dilakukan pada sore hari agar tidak menguap. Selanjutnya terdapat pemasangan acir atau lanjaran. Pemasangan acir ini dilakukan agar tanaman dapat tumbuh merambat ke atas, mencegah tanaman tumbuh ke samping, sehingga pengangkutan nutrisi dari akar ke organ tanaman lainnya dapat optimal dan fotosintesis dapat berjalan optimal. Untuk acir ini kami menggunakan dari bambu. Selanjutnya merupakan tahap panen dan pasca panen. Panen merupakan kegiatan mengambil hasil dari budidaya yang telah dilakukan. Adapun penanganan pasca panen ini sendiri bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas mutu dari produk yang telah dilakukan. Untuk penanganan pasca panen itu sendiri terdapat beberapa tahapan, diantaranya pengumpulan, sortasi, pembersihan, grading, pengemasan, transportasi, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Pertama, terdapat panen dan pasca panen timun varietas Naswah. Waktu panennya sendiri 31 hari setelah tanam dengan dipanen selama 2 hari sekali. Ciri-cirinya yaitu berwarna hijau seragam, permukaan timun halus dan tidak berduri. Total panen yang telah didapatkan yaitu 49,33 kg timun selama 6 kali panen. Cara panennya ini dengan dipetik buahnya. Adapun timun ini merupakan termasuk ke dalam buah non klimaterik, di mana proses pemasakan ini terjadi di pohon. Selanjutnya ada pengumpulan. Timun yang sudah dipanen dikumpulkan di lokasi panen yang terlindung dari sinar matahari. Yang selanjutnya ada sortasi, yaitu yang bertujuan untuk memisahkan produk yang baik dengan yang jelek. Setelah dilakukan sortasi, selanjutnya dilakukan penimbangan. Sebelum dimasarkan, timun ditimbang menggunakan timbangan untuk menentukan harga, di mana pas saat pemasaran ini timun dipasarkan dan dijual ke pengepul dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada panen dan pasca panen semangka kuning varietas Linen. Waktu panen semangka kuning ini sendiri 65 hari setelah tanam, dengan ciri-ciri berwarna kuning dan berbentuk bulat. Total panen semangka yang telah didapatkan yaitu 71 kg. Cara panennya dengan dipetik buahnya menggunakan gunting. Semangka juga merupakan buah non klimaterik, di mana proses pemasakannya ini terjadi di pohon. Adapun selanjutnya yaitu pengumpulan. Semangka yang sudah dipanen dikumpulkan di lokasi panen yang terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya ada sortasi, yang bertujuan memisahkan produk yang baik dengan yang tidak baik. Selanjutnya ada grading. Grading dilakukan berdasarkan ukuran dan berat buah semangka, di mana terdapat 3 pengelompokan, yaitu grade A dengan berat lebih dari 2 kg, grade B dengan berat 1-2 kg, dan grade C dengan berat kurang dari 1 kg. Selanjutnya ada penimbangan. Sebelum dipasarkan, semangka ditimbang menggunakan timbangan untuk menentukan harga. Semangka ini dijual dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada pelabelan. Semangka diberi label stiker berupa stiker kelompok tani berkah Amarta Agung. Dan yang terakhir, terdapat pemasaran. Semangka dipasarkan dan dijual kepada pemerintah desa Pamijen. Selanjutnya ada panen dan pasca panen terong ungu. Waktu panennya yaitu 55 hari setelah tanam, dengan dipanen 2 hari sekali. Ciri-cirinya berwarna ungu mengkilap dan memiliki ukuran yang normal dan seragam. Total panen terong yang telah didapatkan yaitu sebanyak 34,06 kg selama 10 kali panen. Untuk cara panennya yaitu dipetik buahnya dengan menggunakan gunting. Terong ini juga termasuk buah non klimaterik, di mana proses pemasakan terjadi di pohon. Adapun selanjutnya yaitu pengumpulan. Terong yang sudah dipanen dikumpulkan di lokasi panen yang terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya dilakukan sortasi dengan tujuan untuk memisahkan produk yang baik dengan yang jelek. Selanjutnya itu penimbangan. Sebelum dimasarkan, terong ditimbang menggunakan timbangan untuk menentukan harga.
terong ungu dijual dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Sebelum dipasarkan, terong dikemas dalam plastik dengan berat masing-masing 1 kg dan diberi label berupa stiker. Selanjutnya pemasaran. Terong dipasarkan dan dijual kepada para petani dan masyarakat desa Pamijen. Selanjutnya panen dan pasca panen jambu kristal. Ciri-cirinya yaitu kulit buah berwarna hijau muda dan mengkilap, aroma buah harum, rasa buahnya manis dan teksturnya renyah. Total panen yang telah didapatkan yaitu kurang lebih 200 kg. Dengan cara panennya dipetik buahnya. Jambu kristal ini termasuk ke dalam buah klimaterik, di mana proses pemasakan tidak terjadi di pohon atau bisa jadi terjadi di pohon ataupun di luar pohon, bahkan setelah dipetik dengan cara diperam. Selanjutnya pengumpulan. Jambu kristal yang sudah dipanen dikumpulkan di lokasi panen yang terlindung dari sinar matahari. Untuk selanjutnya dilakukan sortasi dengan tujuan untuk memisahkan produk yang baik dengan yang jelek. Selanjutnya penimbangan. Sebelum dipasarkan, jambu kristal ini ditimbang menggunakan timbangan untuk menentukan harga. Jambu kristal dijual dengan harga Rp8.000 per kilogramnya. Sebelum dilakukan pemasaran, jambu kristal ini melalui tahap pengemasan. Jambu kristal dikemas dalam plastik dengan berat masing-masing 1 kg dan diberi label berupa stiker. Selanjutnya pemasaran. Jambu kristal dipasarkan dan dijual kepada masyarakat desa Pamijen dan sekitarnya pada saat kegiatan wisata desa petik melon, di mana pengunjung dapat memetiknya langsung dari pohon. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan selama ber-MKM KKN tematik di desa Pamijen. Untuk di sini terdapat foto mahasiswa bersama perangkat desa Pamijen, foto mahasiswa bersama kelompok tani berkah anggota agung, foto mahasiswa bersama ibu-ibu PKK dalam acara penanaman cabai. Dan selanjutnya terdapat foto mahasiswa bersama komisi MBKM dan ibu kepala desa Pamijen. Untuk yang tengah itu foto mahasiswa yang berada di lahan semangka. Dan yang terakhir foto mahasiswa bersama pemuda Karang Taruna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.